Sosok Kim Haut memang sempat membuat heboh seluruh jagat maya lewat deretan kontroversi yang ia ciptakan. Mulai dari tudingan tidak membayar gaji karyawannya hingga pengakuan belak-belakannya yang pernah menjalin hubungan cukup spesial dengan seorang aktor tanah air. Kini, sepak terjang penuh polemik dari Kim Haut pun menemui lembaran yang baru. Ya, pada tanggal 26 Maret 2024 kemarin, Kim Haut resmi dilayangkan somasi oleh teman sekolahnya yang bernama Marina. Tidak main-main, Marina yang kini telah diperkuat oleh tim kuasa hukum, bahkan tidak akan menerima begitu saja apabila Kim Haut meminta maaf dan mengharapkan perdamaian. Lantas, apa isi somasi yang dilayangkan Marina? Kami dari kuasa hukumnya Mbak Marina, siang tadi kami sudah resmi memberikan somasi ataupun surat teguran hukum kepada yang bersangkutan ke inisial nama panggungnya KH dan nama aslinya kita duga inisial I. Ini surat terbuka, surat somasi, teguran hukum diduga melakukan tindak pidana ya penipuan dan penggelapan ya 378 372 KUHP. Somasi ini kalau misalkan sampai besok, kami tunggu sampai besok jam 11 siang. Kalau memang tidak diindahkan, tidak diikat baik, kami sudah mencanangkan segala upaya hukum baik pidana maupun perdata. Pidananya kami akan laporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Perdatanya mungkin nanti akan kita gugat. Kalaupun nanti ada permohonan perdamaian ya ataupun permintaan mediasi mungkin dia melalui penyidik, mungkin setelah kami buat LP ya tidak menutup kemungkinan kami akan tampung dulu apapun yang menjadi keinginan dia kita sampaikan ke klien. Kalau memang klien tidak berminat, tidak mau damai ya itu hak kami juga. Jadi intinya kita sebenarnya kita masih menunggu. Ini somasi yang sudah kami berikan kepada yang bersangkutan. Kita tunggu 1 kali 24 jam terhitung tadi siang sampai besok siang. Kalau memang tidak diindahkan, ya mohon maaf, kita sudah mencanangkan segala upaya hukum. Singkatnya untuk KH masih ditunggu itikat baiknya minimal merespon undangannya kan. Dan juga nanti gimana solusinya juga harus permintaan maafnya juga karena tetap aja ya secara waktu material dan imaterialnya udah terpakai semua gitu. Bukan tanpa sebab, somasi yang dilayangkan oleh Marina didasarkan oleh dugaan penipuan berkedok jual beli telepon genggam yang diduga dilakukan oleh Kim Haut. Mirisnya, dalam melakukan aksi dugaan penipuan itu, Kim Haut sampai memerlukan 2 akun perbankan dengan nama yang berbeda. Satu menggunakan nama panggungnya yang kini populer di masyarakat, serta yang satunya diatasnamakan dengan inisial I. Menariknya, nama inisial I tersebut diduga memiliki kesamaan dengan nama yang digunakan oleh Kim Haut semasa dirinya dan Marina bersekolah dulu. Lantas, seperti apa komentar kuasa hukum Marina atas adanya 2 akun perbankan dengan nama yang berbeda yang diduga dimiliki Kim Haut? Serta bagaimanakah pula kronologi dari kejadian pahit yang menimpa Marina? Yang mana kronologi singkatnya pada awalnya si KH ini membuat story Instagram menjual handphone, yaitu iPhone, sebutlah iPhone 15 Pro Max ya, dengan harga yang sangat di bawah rata-rata sekali ya, dianggap murah. Lalu klien kami Mbak Marina karena memang dari dulu mengenal si yang bersangkutan terduga pelaku, mengenal pada saat sekolah menengah atas ya, SMA, kurang lebih SMA, kontak WhatsApp. Masih ada nggak barangnya? Dia bilang ada. Singkat cerita panjang, dia memberikan rekening ya, ada 2 rekening. Salah satunya rekening inisial I namanya, yang satu inisial KH. Setelah itu dia mengarahkan transfer ke rekening inisial I. Dia minta 50% DP-nya ya, yang dari pembayaran handphone. Setelah dibayar, klien kami menanyakan mana barangnya. Ternyata
ada ulur pada masuk. tidak masuk lah, dia alasannya duitnya nggak masuk ke rekening dia, itu rekening inisial itu bukan saya. Kok masuk ke rekening orang? Kalau masuk ke rekening orang, cuman kan karena klien kami mengetahui nama dia terdahulu diduga memang I, lalu bukan itu kan memang nama lo gitu kan, cuman terus lalu mungkin kaget. Nah terus ditantanglah untuk coba cek print out rekening koran, dicek rekening koran, gitu, di print dulu. Gitu. Nah lalu di print ternyata terkonfirmasi masuk. Secara tidak langsung memang yang bersangkutan mengakui bahwa uang itu masuk ke rekening dia. Dia berkelit alasan bahwa timnya yang timnya yang ngambil permainannya. Ya udah, ya gimana kata dia. Ya sudah, handphonenya mana? Saya tinggal tambah lagi bayar berapa. Terus dia berkelit sampai fiktif. Kita duga ini fiktif, tipu muslihat, barangnya tidak ada dan sampai hari ini dijanjikan akan dikembalikan uangnya. Ternyata tidak terrealisasi. Bahkan setelah ditanya-tanya terus dengan klien kami, ini dia malah ya kalau mau lapor polisi lapor aja, kan nggak masuk ke rekening saya. Ini kita duga melakukan dugaan tipu daya muslihat, ya kan, untuk memanfaatkan tipu daya muslihat untuk menguntungkan diri sendiri. Menurut pengakuan dari Mbak Marina, bahwasanya ada 2 rekening kan ya, satu bank BNI, satu bank BTPM. Nah, yang atas nama KH ini sudah dicek. Kan biasa kalau kita mau transfer tuh masukin nomor rekening kan nanti begitu lanjut keluar nama nih, muncul nih namanya. Jadi kami duga kalau tuh memang inisial I tersebut adalah nama aslinya dulu, dia sudah melakukan perubahan nama melalui putusan pengadilan. Kita duga. Kenapa dia masih punya nomor rekening yang inisial I? Karena posisinya mungkin dulu dia punya rekening itu, setelah dia ubah nama, dia tidak melapor kepada bank. Jadi dia bisa punya 2 rekening dengan nama yang berbeda. Sama-sama resmi, cuman yang satu pakai nama lama, yang satu pakai nama baru yang sesuai dengan putusan. Ini kami duga. Nah itu nanti mungkin kalau memang ini lanjut ke proses laporan pidana, itu kan bisa dicek oleh penyidik yang punya uang. Penyidik bisa memintakan, misalnya dia bilang, nama saya KH, ya kan, atas dasar putusan pengadilan. Oke, atas dasar putusan pengadilan. Tapi ingat, akta lahir tidak bisa berubah. Dan nama terdahulunya masih ada. Yang inisial I. Kalau informasi yang saya dapat dari korban yang lain, dari DS ya, itu dia udah samperin ke rumahnya dan ada orang tuanya pun udah pasrah kalau misalkan memang harus dilanjut karena memang banyak juga gitu yang datang untuk cari. Ya, berdasarkan pengakuan dari Marina, ia bukanlah satu-satunya korban dari aksi dugaan penipuan Kim Haut. Pasalnya, ada seorang publik figur berinisial DS yang terlebih dulu jatuh sebagai korban dan sempat menyambangi rumah Kim Haut secara langsung. Berdasarkan hal inilah, tim kuasa hukum Marina mengajak para korban lain untuk angkat bicara dan ikut melaporkan aksi tersebut. Lantas, mungkinkah mereka ikut mempresentasi korban lain di jalur hukum? Serta berapakah nominal kerugian yang dialami Marina? Ini sebenarnya konteksnya bukan berbicara nominal kecil atau besar. Berbicara tindak pidana penipuan penipuan penggelapan, kita nggak fokus ke nominal. Nominal 7 juta dengan 100 juta ya sama aja, pasalnya sama aja, ancamannya sama saja. Tapi ini kan berbicara ya harga dari klien kami merasa tertipu, dan jangan salah, kita juga nggak menutup kemungkinan ini juga yang bersangkutan melakukan hal yang sama dengan korban-korban yang lain. Salah satu contoh, artis inisial DS sudah melaporkan ini di Polres Bekasi Kota. Ini kita sudah komunikasi juga. Ini kan tindakan-tindakan seperti ini, oknum seperti ini ya kita duga membuat penipuan dan penggelapan ini juga kan, ini kan sampah gitu. Sampah. Dia seorang public figure, kita anggap public figure. Dia seorang, kita bilang mungkin seleb atau artis kita sebut, mencerminkan hal-hal yang tidak baik. Artinya jangan sampai kita juga kasihan terhadap seleb ataupun artis yang lain yang nama baiknya sudah tinggi dirusak oleh oknum-oknum seperti ini. Jadi ini harusnya perlu
perhatian khusus untuk kepolisian nanti. Jika ini kami laporkan ke kepolisian, artinya polisi juga harus serius mengusut ini. Jangan sampai hal yang kecil ini terjadi juga ke ribuan orang. Tidak menutup kemungkinan. Kita ingat dulu banyak kasus-kasus mama minta pulsa, papa minta pulsa, itu kan hitungannya 100.000 ya, 50 sampai 100.000, tapi dikali berapa korbannya? Ya orang ketipu 100.000 juga malas mau bikin laporan polisi gitu kan. Sama halnya, misalnya kayak mereka nganggap bahwa oh ini kalangan menengah ke atas nih 7 juta, ngapain lo repot-repot bikin ini? Dan kami duga ini banyak nih. Kami duga ya, makanya kami berharap dengan adanya laporan dari artis yang berinisial DS dan kami nanti kalau memang somasi kami tidak ditanggapi dengan baik, tidak diikat baiknya, kami berencana hari Kamis akan membuat laporan polisi. Kami berharap dengan adanya 2 laporan ini, korban-korban lain muncul. Dan bahkan kami udah background checking, bahwasanya di YouTube itu ada beberapa korban-korban gitu yang udah berspeak up. Iya, udah mulai speak up. Dan kita siap ya untuk membantu ya korban-korban, para korban misalkan memang ada yang merasa ditipu oleh oknum ini, kita siap membantu.